Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, saya berjaga-jaga. Jika besok nggak bisa ngasih tutorial, saya buatkan tutorial. Maaf, jika besok saya nggak bisa live, saya buatkan tutorial tentang tugas yang berikutnya. Ya, tugasnya untuk yang 1 minggu ke depan, kalian akan bikin shield perisai. Jadi nanti akan saya buatkan satu tutorial dari pembuatan modeling shield itu seperti apa tahapannya. Untuk yang keempat lainnya kalian bisa eksplorasi karena shield yang saya berikan bentuknya mirip-mirip kok, nggak terlalu susah, tahapannya juga mirip-mirip. Jadi nanti untuk pengalaman pertama kalian akan menggunakan tools yang kemarin sudah dijelaskan Pak Adit, modeling toolkitnya. Tools yang akan kalian gunakan adalah kalian akan menggunakan extrude dan akan menggunakan multicad. Setelah itu, dan nanti kalian akan coba saya berikan sedikit tambahan ke texturing. Main hanya itu ya, modeling toolkit ya, jadi akan saya berikan untuk yang texturing. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja. Tugas yang akan kalian terima adalah ini ya. Saya tampilkan yang lebih jelas ini ya, nanti kan kelihatan ya. Jadi ini tampilan maya saya sudah bikin sampel buat kalian. Nanti yang akan kalian buat adalah seperti ini. Nah ini ya, kan akan bikin ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, ada 5 shield yang akan kalian buat. Nanti saya akan berikan satu tutorial bikin satu yang kayu. Nanti kalian bikin ya 1, 2, 3, 4 ini. Satu hari satu shield. Kelihatannya sederhana tapi cukup ya, lumayan lah untuk awalan. Oke, nanti akan bikin seperti ini. Saya sudah berikan sedikit sampel. Ini ya, ini shield yang saya buat ya. Intinya gini, kalau modeling, ini mulai modeling, kalian jangan pernah berpikir aku nanti mau bikin kreasi ini, modeling ini, aku ingin bikin kreasi itu. Kesampingkan itu ya, nanti kalian akan kita minta untuk membuat suatu aset modeling dengan kemiripan 90% lah minimal, 95% harusnya ya, 95% dari, kalau biasa 100 sih tapi enggak, itu impossible ya, susah lah, bisa tapi susah. Jadi minimal 95% dari apa yang diminta. Kalian bukan berkreasi tapi membuat sesuai permintaan. Itu untuk yang divisi modeling dan pelajaran modeling yang akan kita berikan. Jadi kalau misalkan saya minta kalian membuat shield ini ya, shield kayu ini ya harus bikin semirip mungkin gitu. Nanti kan akan bikin kayak gini ya. Terus teksturnya ya, tekstur itu apa? Tekstur itu adalah permukaan ini ya, tampilan permukaan dari shield ini sudah kita siapkan. Jadi menggunakan tekstur ini sudah kita buat, sudah disiapkan. Jadi kalian tinggal menempelkannya saja ke dalam model kalian. Pak, ini yang tampilan dari depan, kita lihat dari samping seperti ini. Nanti akan buat nah ini ya, ini shield dari depan, dari samping, dari belakang kayak gini. Belakangnya mana? Nah ini belakang, kalian kelihatan yang depan sini, ini belakang, ini depan. Ini kalau saya nangkap sih kayaknya pegangan ya, tapi karena pegangan untuk handle-nya ya, tapi karena di sini nggak diperlihatkan sisi belakangnya, jadi yang ini saya skip aja. Ini mungkin sementara kan hanya bikin gunakan ini sama ini saja. Atau kan ada punya pendapat lain silakan ya. Nah nanti belakangnya kayak gini, depannya kayak gini. Ini ada tambahan sih, ini ya. Nah ini sama ini 3 gitu. Oke, langsung kita mulai saja. Ini saya sampingkan dulu, saya geser pakai UV, saya pindah ke samping ya. Ini saya hapus dulu ya, saya delete dulu. Oke, kita dari kosong ya. Nah ini saya sampingkan dulu. Oke, kita akan mulai dulu karena kalian akan membuat reference, mengerjakan sesuai dengan referensi. Pastinya kalian harus masukkan referensi itu ke dalam Maya ya.
referensi yang sudah nanti akan kita share ya. Referensinya adalah ini ya, gambar referensinya ini ya, ini nanti akan kita share. Silahkan kalian download kemudian kalian aplikasikan. Cara mengaplikasikannya, kalian klik yang ini ya, tombol ini, panel layout yang sebelah sini yang 4 perspektif ya, atau kalian boleh klik spasi. Kalian arahkan pointer mouse kalian ke bagian salah satu, kemudian spasi lagi. Karena kita akan membuat dari tampak depan ya, dari sebelah sini ya. Nah, kata dari sini kita akan gunakan perspektif Z ya, karena ini kan Z ya. Kalau kalian bisa lihat biru ya, Z ya. Nah, karena menggunakan Z, silahkan kalian arahkan pointer ke Z, kemudian kalian memasukkan yang namanya image plane. Image plane yang mana? Ini Z ya, perspektif Z, front depan. Kemudian masukkan yang image plane yang ini, klik, kemudian kalian, saya klikkan dulu, muncul. Kalau kalian klik nanti muncul tampilan ini ya. Saya klik image plane, muncul tampilan kayak gini. Masukkan image yang sudah kalian download tadi ada di download, kemudian modeling kelas 2 ini ya, saya pilih image yang mau saya masukkan, saya open, nanti akan muncul di tampilan yang Z dan juga plane-nya akan menghadap ke atas. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan merotate ini. Tapi sebelum kalian rotate, kalian perhatikan. Ini kalau kalian, saya pengen fokus ke sini ya. Kalau pengen fokus ke situ, sebelum ini yang bagian ini ya, image plane ini mau saya mundurkan. Saya klik image plane-nya. Kalau nggak bisa diklik, kalian klik yang di sini.
Nah ini kalau pas kebetulan Pak nggak bisa diklik Pak, kan gimana di sini email plan 1 ini kalian klik yang gambarnya kayak apa ya, kertas biru di atas papan. Nah, biar kalian permudah, ketika kalian menggeser kayak gini, oh tahu, oh yang bagian X Pak yang kita rotate, kita ganti angkanya jadi 90, ya misalkan. Nah, jadi 90 terus saya enter. Nanti dia akan berubah persis sampai 90 derajat. Kayak gitu. Oke. Untuk sampai tahu ini paham ya. Kalau masih belum paham coba kalian nanti di playback video ini. Kalau sudah, kita lanjut ya. Kita arahkan ke bagian front karena kita akan mengerjakan sesuai dengan pola ini. Oke ya. Kita udah punya plan di sini, udah punya image plan untuk referensinya. Kita akan masukkan ini sesuaikan dengan backgroundnya ya. Oke, kalau sudah kayak ini, kita mau gimana Pak Riko? Oke, sebentar. Nah, ini kita akan menyesuaikan dengan. Tapi kalau kita mau edit yang depan, ini kan ketutupan nggak ada kan ya? Kita aktifkan yang wireframe. Wireframe yang mana Pak? Wireframe yang ini ya. Jadi wireframe. Ini ada yang smooth set all. Ini yang tekstur. Teksturnya, kalau tadi saya udah punya tekstur, jadi saya nyalakan ini ya. Sementara kita nyalakan yang ini. Oke, yang wireframe ya. Nah, kalau kita aktifkan wireframe, yang awalnya tadi warna buah kemudian menjadi hanya tulang-tulangnya aja yang kelihatan ya. Oke, kalau udah kelihatan kayak gini, kita tinggal edit yang bagian sini. Kita kembali ke modeling toolkit ya. Kita akan edit ini biar jadi lingkaran kotak ini ya. Selalu usahakan dia pas di tengah, bikin size nya yang pas ya. Kalau kurang besar dikit dibesarin dikit, kurang lebih ya, bisa mirip mungkin. Kalau sudah, kita edit bagian samping-sampingnya. Kita akan menggunakan ini ya, vertex ya. Kita edit vertexnya ini sama ini. Kalian boleh klik ini dua-duanya, kliknya klik, dan drag ini juga boleh, atau diklik ini sekarang pas ya. Satu shift sama ini untuk menyelect dua-duanya. Kalau kalian satu aja kayak gini. Nah, usahakan ketika kalian, karena ini benar lingkaran dan biasanya lingkaran kan sempurna ya, biar tidak mencang-mencong, tidak meletot dan lain-lain, usahakan kalian seleksi keduanya ini. Atau kalian kalau pengen lebih cepat, gunakan tombol ini simetrinya kalian nyalakan. Jadi ini ya.
nyalakan. Kita nyalakan, cari simetri, karena ini tadi kita buat apa, kalian cek ini Z ya, soal Z, berarti kita simetrinya terhadap buat Z. Nah ketika kalian klik ini, nah sorry, kadang kita perlu nyoba ya, kadang saya klik satu itu nggak berhasil. Oh ini nggak berhasil. Kalau nggak berhasil berarti tadi saya sudah sempat ngedit dan ini geser. Nah itu harusnya kalau kalian belum diapa-apain lalu udah berhasil ya. Oke lah, karena ini tadi udah saya geser dikit. Ini kalau dia udah nggak simetris dari awal, tadi mungkin saya sempat geser dikit tadi kan kalian lihat. Nah itu mungkin yang bikin dia nggak maksimal ya. Atau coba saya back dulu. Saya kembalikan sampai dia ke posisi ini ya. Jadi kita kembalikan. Coba saya minimize lagi. Ini ya. Saya klik ini. Terus kemudian ada padam. Padam. Jadi saya akan coba kembalikan ke tadi. Saya coba aktifkan simetrinya yang volt Z ya, harusnya efektif, tapi sebenarnya nggak jalan. Oke, berarti ada sedikit problem. Jadi karena dia nggak jalan, oke lah, saya manual aja. Biasanya gitu. Salah satu indikasinya adalah ketika tadi udah sempat saya geser salah satu vertexnya, ketika dibuat simetris dia nggak berhasil karena dia udah nggak simetris. Tadi sebelumnya harusnya saya nggak diapa-apain ya. Oke, kita akan melebarkan ini ya, pakai R juga bisa. Jadi kita lebarkan kayak gini. Nah dia kanan kiri dia geser ya. Kalian klik dua-duanya R, yang bagian kuning kalian geser kayak gini. Terus yang bagian sini kalian klik, ini klik, terus kalian klik R lagi ya, sudah aktif ya, geser. Oh sorry, ini yang nah ke kanan ya, ke kanan untuk melebarkan. Klik tahan, lebarkan. Dia akan jadi bentuknya sempurna ya. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu nanti yang sebelah sini dan sana pasti beda ya. Pak, referensinya kok beda? Ikuti aja dengan cara semacam itu. Kadang gambarnya itu terjadi kayak straight ya. Oh iya Pak Agam, siap. Oke. Nanti ini dan pastikan posisikan shieldnya itu pas. Pastikan posisi shieldnya itu pas. Oke, bentar, saya pause dulu ya, nanti saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Tadi ada sedikit apa? Panggilan sebentar. Oke ya. Saya langsung lanjutkan saja. Di sini kita udah bikin bentuknya kayak segi 8 ya. Segi 8 kita bikin. Terus kita akan bikin agar dia nanti gini. Kalian nanti ketika pengen bikin ini polygon ini ada tampilan awal. Nah nanti kita akan smooth polygon ini. Tapi sebelum kita smooth, kita paling tidak harus tahu nanti hasilnya kayak gimana. Nah kita bisa melihat di smooth preview. Smooth preview itu nanti kalian klik di keyboard angka 3 kayak gini, klik. Nah nanti dia ketika di smooth dia akan jadi bentuk seperti itu. Kalau ini defaultnya, nanti ketika di smooth dia akan jadi kayak gitu. Nah ini hampir jadi lingkaran yang sempurna, hampir jadi lingkaran sempurna, tapi masih belum maksimal. Nah nanti kita butuh agar ini jadi maksimal, jadi kita akan tambahkan polinya. Saya menambahkan polinya gimana? Kita akan extrude ini, tapi karena kita akan perbanyak ya, perbanyak polinya. Saya mau kecilkan ini dulu. Saya mau kecilkan ini dulu di dalam kayak gini ya. Kalau sudah, saya akan mengekstrud bagian luarnya sehingga dia akan bentuk jadi lebih banyak polinya. Kira-kira seginilah saya menghasilkan. Terus saya klik 2 kali. Ingat, kalian pilih edge selection ya, yang edge ya, kalian aktifkan yang edge selection. Terus kalian klik edge paling luar 2 kali, klik kiri ya, nanti akan terjadi semua kayak gini. Kalau sudah terjadi semua, kita akan mengekstrud. Ingat, be careful untuk menggunakan extrude ya, karena extrude itu kalau kalian klik sekali dia
sudah nambah polinya, dan kadang kalau kalian nggak sadar, oh ini udah nambah belum ya. Nah kalau kalian lupa nggak digeser, nanti akan numpuk-numpuk. Kan extrude terus lupa, terus kan klik lagi extrude lagi, ke extrude 2 kali, nanti akan numpuk. Nah ini jadi problem. Nanti sambil jalan akan kita evaluasi ya, bagi yang lagi menemukan problem kayak gitu nanti akan kita jelaskan. Nah kalau saya tadi udah seleksi semuanya, saya klik extrude. Di mana extrude ya, sini ya, komponen extrude tuh, klik sekali aja. Kalau udah sekali, indikatornya udah muncul kayak gini ya. Kalau udah muncul kayak gini berarti dia udah diklik extrude. Terus kita klik W ya, atau R, sorry, kita klik R, kita akan membesarkan kayak gini ya. Klik R di keyboard, jangan gunakan yang ini atau yang ini. Kalau ini dia hanya lebarnya saja ya, ini juga hanya panjangnya saja. Kita yang kuning, yang kotak di luar ini ya, sorry, yang hijau ya, hijau kita klik, kita tarik keluar kayak gitu. Oke, nah pas perhatikan bedanya ketika sudah saya extrude kayak tadi. Ini tampilan defaultnya. Ketika saya klik 3 untuk smooth preview, akan jadi kayak gini, lebih sempurna bulatnya. Kalian tadi ingat ketika hanya 4 kotaknya ya bulat, tapi kayak kurang maksimal gitu. Nah ketika saya tambahkan lagi, itu jadi bulat ya. Jadi Pak, saya mau besarkan, ini kan harus menyesuaikan ukuran ini ya. Jadi saya akan membesarkan sesuai ukuran di smooth preview ya. Di angka 3 nya aktif, saya besarkan sesuai dengan ukuran silutnya, dan jadi satu tahapan. Tampilan sampingnya seperti apa Pak Riko? Kita cek tampilannya kayak gini ya, begitu. Jadi lingkaran. Jadi kita bikin lingkarannya tadi bukan dari sphere maupun bukan dari silinder atau dari cube bisa kalau dari cube. Jadi ingat, sphere dan silinder itu ada di perbedaan ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan itu. Nanti akan saya bahas di video berikutnya saja. Ada video tambahan nanti dari saya dan Pak Adit untuk membahas tentang human error yang terjadi dalam menggunakan Maya ini. Pasti akan banyak terjadi kayak gitu. Oke, ini lingkaran kita. Setelah jadi kayak gini, kita akan berikan dia tekstur. Ya, teksturnya gimana? Kita berikan yang pertama, kalian aktifkan di sini ya. Ada yang namanya hyperset window. Sebenarnya kayak bola biliar atau bola mata ya. Kalian klik di sini, nanti akan muncul Windows-nya untuk hyperset. Hop, kayak gini ya. Ini yang tadi saya buat teksturnya. Kita akan bikin baru. Ingat, kita akan bikin baru tekstur. Jadi untuk tampilan kalian pasti nggak ada ini. Hanya Lambert 1, particle cloud, dan ada shader cloud. Hanya ada 3 itu. Jadi saya akan nambahkan lagi. Kita akan menggunakan Lambert. Untuk yang belum tahu hyperset ini, nanti akan tampilnya kayak gini ya. Di sini ada material viewer, di sini ada browsernya di sini ada create untuk meng-create, di sini adalah node editor, dan di sini adalah property editor. Ya, jadi kita namanya kayak gini. Nanti kalau misalkan hilang, Pak, saya klik hyperset kok nggak ada, aktifkan di sini ya. Nah, propertinya diklik biar muncul yang properti ini. Terus browsernya diklik kalau biar muncul yang browser ya. Nanti material viewer diklik dan muncul yang ini. Hasilnya kayak gini. Kalau ini nggak ada ya. Kalau udah ada ya nggak usah. Oke, kita langsung saja. Kita akan menggunakan Lambert ya. Tekstur pertama yang kita gunakan Lambert. Nanti bertahap ya, berikutnya mungkin beda. Nggak pakai Lambert. Ini pakai Lambert dulu. Ini ya. Di create namanya aktifnya Lambert. Nah, untuk menggunakan Lambert ini kamu cukup klik aja sekali, nggak perlu klik 2 kali. Klik sekali dia udah muncul kayak gini. Nah, Lambert 1, Lambert 3. Loh, Lambert 2 nya mana? Ini tadinya Lambert 2 nya saya. Ingat, note ini perlu kalian note, catat, jangan sampai lupa. Lambert 1 jangan pernah diapa-apakan. Kenapa? Karena Lambert 1 itu dia default warna abu-abu ini. Kalau kalian suatu saat ketika sedang texturing, sedang membuat tekstur dan ternyata ada yang salah, teksturmu error, pengen dikembalikan biar gak kelihatan teksturnya, dengan cara diaktifkan ke Lambert 1, dikembalikan ke Lambert 1. Kalau Lambert 1 nya udah berubah, ya udah, kalian nanti teksturnya ketika ada error gak akan jadi apa-apa. Biarkan Lambert 1, jadi gunakan Lambert berikutnya. Saya tadi Lambert 2 saya buat jadi shift, yang ini adalah Lambert yang baru saya buat tadi. Nah, kalau udah muncul kayak gini,
Kita geser sebelah kanan ya. Material viewer masih abu-abu karena kita belum edit yang bagian properti. Propertinya akan kita edit. Di sini ada colors ya, di common material property sini ada colors. Yang colors ini kita masih abu-abu ya teman-teman ya. Cek di bagian sini ada kayak papan catur ya. Papan catur ini kalian klik optimize yang view optimize for look dev workflow ya ini betul, view optimize for look dev workflow. Klik sekali aja, nanti muncul di sini. Sini ya, saya ulangi. Ketika saya klik gini, klik, nah muncul di sini create render nodes. Kalian pilih yang file ini ya. Klik yang file, nanti di sini berubah. Properti editor berubah, warnanya juga berubah. Nah, kita akan ganti lagi. Di sini ada image name. Image name-nya kita nggak usah diganti, tapi kita cari gambar apa sih yang akan kita tempelkan di tekstur itu di preset yang saya buat tadi. Pakainya di ini open folder ya, open folder kita klik untuk Windows open, terus kita masukkannya tadi modeling class yang tadi, gambar modeling class yang tadi ya, yang ada 5 shield tadi kita masukkan, klik open. Nah, jadi munculnya kayak gini ya. Ini yang material viewernya udah berubah, di sini juga udah berubah. Oh, satu lagi, jangan lupa berikan nama. Kita akan berikan nama biar dia enggak tadi udah ada shield ya, saya akan coba bikin yang shield 2. Kenapa ya, biar beda aja, namanya harus pakai bahasa Inggris ya, bukan sok-sokan. Ini sudah aturan dari industri ya. Kita kasih enter aja, terus kita close. Kita udah punya 2 tekstur tadi ya. Nah ini, nah Pak belum berubah Pak ya, memang belum ditempelkan makanya nggak berubah ya, kita akan tempelkan dulu. Terus kalau sudah kayak gini, kita akan masukkan teksturnya. Caranya bagaimana Pak Riko? Pastikan kayak gini ya. Nah kalau default kalian pasti warnanya abu-abu kayak gini ya. Nah warna kayak gini. Nanti saya kenapa saya pencet, nanti saya kasih tahu. Saya pengen memberikan tekstur di sini karena klik kanan. Nah, saya zoom biar kelihatan. Klik kanan, tahan. Klik kanan tahan di objeknya dan pastikan ini object mode ya. Pastikan ini object mode, jangan yang face. Kalau pengen face juga boleh sih. Nanti saya jelaskan bedanya. Sementara kita pakai yang object mode dulu. Kita klik. Oh sorry. Ini simetri saya matikan ya. Setelah kalian edit nggak butuh simetri, selalu matikan simetrinya. Klik kanan, tahan, scroll ke bawah, cari yang assign existing materials. Oh, ini namanya kok belum ganti ya? Coba saja. Harusnya namanya udah ganti. Bentar, saya cancel dulu. Di ini ya. Harusnya namanya udah ganti. Oh, ternyata belum ganti. Sorry. Shield 2. Oh, shield 3. Shield 1. Oke lah, nggak masalah. Sama kok. Shield 2. Oh, tadi shield 2 udah saya gunakan ya. Pokoknya jangan sampai namanya ganti ya. Jangan lember 1, lember 2 jangan ya. Oke. Ini tadi saya ulangi. Di kanan assign existing material yang shield 3. Yang ini ya, langsung aja diklik di masih ini, saya masih tahan ya. Tahan, saya turunkan ke bawah pointernya. Yang ini terus saya arahkan ke yang panah, nanti muncul kayak gini, arahkan ke sini terus dilepas. Lepas di bagian shield 3. Bapak kok masih belum jadi apa-apa ya? Karena kita belum aktifkan ini. Tadi di sini ada yang namanya wireframe, terus yang ini untuk yang model standar ya. Nah, kita aktifkan yang di sini. Tekstur kita aktifkan, kita klik nyalakan. Nah, muncul gambar tameng bahasa Jawa ya. Perisai kecil yang banyak kayak gini. Jadi teksturnya udah masuk, tapi belum ditata. Nah, sekarang kita mapping, istilahnya mapping ya, mapping untuk menata teksturnya. Kita masukkan yang ini udah masuk ya. Saya zoom ke bawah, sorry. Nah, sama mapping ini sekarang kita buka di sini teman-teman, di UV editor. Kita aktifkan UV editor, kita klik. Nah, kalau udah klik nanti muncul kayak gini, sorry. Nah, ini UV editor ya. Nah,
tandanya kayak gini. Oh ya, satu lagi, kalau kalian pengen Pak saya mau klik ini biar saya arah kamera saya ke sana, caranya gimana Pak? Klik objeknya terus F, dia fokus. F di keyboard ya, menuju ke objek mana yang akan kalian pilih. Pak UV Editor kok tampilannya beda, saya pakai yang 2017, yang 18 nggak kayak gini tampilannya. Lebih enak 18 sih, kalau 17 biasanya agak sedikit campuran semuanya masuk ya. Ini saya fokus ke sini ya, saya klik F, ini juga sama tadi, saya misalkan ini besar, saya F, ya jadinya fokus ke semua, diklik ini ya. Nah, kita akan nata ini, kita akan mapping ini. Cara mappingnya bagaimana? Ini kan dia berantakan kayak gini. Ini kalau pengen di mapping, bentuk di sini dan bentuk di sini haruslah sama. UV Editor dan tampilannya sama. Caranya bagaimana? Kita akan di planar. Caranya adalah ini aktifkan ke mode face. Seleksi semua face-nya. Shift klik kanan, tahan ya. Shift tahan, klik kanan. Oh, saya zoom biar kalian kelihatan. Sorry, saya sensor. Shift klik kanan ke bawah, mapping. Nah, kita planarnya yang mana Pak? Bisa Z, bisa X, ya. Kita coba salah satu dulu. Ya. Saya coba yang planar X. Ya, setelah ini ya. Kita kecilkan. Shift klik kanan, mapping yang planar X. Kalian sambil perhatikan di sini ya, apa yang terjadi perubahan di sini. Ketika planar X saya aktifkan, nah ininya berubah, geser. Ininya dia berubahnya di sini. Loh, ini objeknya jadi berdiri tegak. Yang awalnya tadi kotak, dia jadi berdiri dari samping. Dari samping atau dari atas, sorry, dari atas. Ya, makanya dia nggak berubah, nggak berhasil hasilnya. Belum tepat. Kita ulangi lagi. Mapping planar yang Y. Yang tadinya berdiri dia sekarang mendatar. Masih belum tepat. Seleksi semuanya, ingat ya, klik 2 kali, ini posisi face ya. Shift klik kanan, mapping yang Z. Nah, setelah posnya benar, pastikan ini ya. Kan Pak, berarti kita coba aja gak masalah. Pariko aja kadang jadi enggak terlalu hafal, kadang oh, ini dari mana, kadang kita bingung ya. Tapi yang penting ketika salah kita ganti posisinya. Ini dia udah tampilnya kayak gini ya. Nah, ketika kalian sorot ke sini, yang sebelah sini sudah aktif. Jadi kita sorot yang di workspace kalian, yang UV Editor juga akan aktif kayak gini. Sama. Kita klik, yang ini juga aktif. Aktifnya tandanya apa? Kalau aktif dia warnanya jadi orange. Kalau biru dia belum diklik. Nah, jadi kalau saya orange semua berarti itu aktif. Ingat ya. Setelah saya klik semua kayak gini, kita arahkan pointer ke sini, kita akan merubah yang di sini. Ingat, ini adalah UV Editor, bukan objek editor. Ya. Jadi ketika kalian klik di sini, terus saya pengen men-scale, ketika saya rubah yang di sini, yang berubah adalah UV-nya, teksturnya yang di situ. Jadi saya geser kayak gini, yang berubah di sini. Ininya nggak akan berubah karena ini UV Editor. Kadang ada yang bingung dengan kameranya ya. Oke, sorry. Ini saya kecilkan. Pak, ini kan segi 8 Pak, jangan ini bulat Pak. Boleh kalian dalam tampilan mode preview ya, mode preview bulat itu boleh. Mode preview yang ketiga, yang klik angka 3 ya. Nah, kayak gini. Gak masalah, kalian harus perhatikan di sini ya. Ini sih nanti ini akan tetap seperti ini ya, tapi kalian perhatikan ini harus pas ya, bentuk bulatnya harus pas ya. Nah, harus pas bentuk bulatnya. Kalau belum pas, kalian tata, besar kecilkan. Nah, harus dilihat. Oh, udah pas sih. Nah, kalau udah merasa pas, ya udah, itu aja, disesuaikan aja. Nah, kayak oke, menurut saya udah lumayan. Oh, ini ada sedikit bocor di sini ya, jadi saya kecilkan lagi sedikit. Ini saya tarik sedikit. Kira-kira segini lah kurang lebih. Nah, ini tampilannya kira-kira udah menyerupai yang sana ya, kurang lebih ya. Kalian nggak harus pasti 100%, tapi kira-kira mendekati lah 95% kira-kira, kurangnya sedikit tidak masalah.
Pak ini jadi Pak sini Pak, udah jadi tapi baru kayak ini ya, gambar ya, kayak wallpaper ya. Dan harusnya kita punya ada volumenya, bukannya wallpaper kayak gini. Terus gimana Pak Riko? Kalau udah oke, kita close aja di sini. Udah ya, kalau udah kita sekarang akan tebalkan. Dengan apa? Dengan cara kita mau menebalkannya? Ya, dengan extrude. Kita akan mengextrude ini, kita seleksi face-nya kayak gini, face diseleksi ya. Boleh mode gini, boleh mode gini. Tapi kalau untuk mengextrude, saran saya posisikan dia ke mode yang angka 1, jangan yang klik angka 1 di keyboard, jangan yang angka 3, jangan smooth preview ya. Gini. Oke, kalau sudah kita akan extrude dia. Ini belum, ketika saya geser-geser, face-nya masih bergerak ya, sana kemari. Nah, ketika saya extrude sama kayak tadi ya, ini warnanya jadi hitam ya, jadi bukan hitam ya, kayak ada jaring-jaringnya. Nah, ini kalau suatu saat kalian atau pas ada lagi modeling, Pak kok face saya ada yang kayak bayang-bayang gini ya. Nah, ini berarti adalah face yang tertumpuk. Ini ada 2 face sebenarnya. Kenapa kayak gini? Karena dia adalah ada 2 face. Nah, ketika saya tarik, ups, ini ya, ini depan belakang, dan voila, kayak gitu. Nah, makanya nanti kenapa dia kok garis-garis ya, karena ini saya unduh ya. Nah, ketika dia mepet itu benar-benar dia nempel 2 face yang sudah ditekstur kok nempel, dia pasti bayang kayak gini. Paham ya? Nah, terus kita tarik. Ya, kira-kira ketebalannya bebas lah. Kalau pengen tahu seberapa tepatnya, kalian klik angka 3. Oh, ini oke Pak. Ini ya. Apakah sudah jadi kue Bika Ambon saya? Oh, Bika Ambon. Shield ini, emang Bika Ambon kayak gini nggak? Saya nggak pernah makan. Ngarang aja Pak Riko. Ini ya, udah jadi kayak gini dan begini. Ini sudah hampir mendekati jadi ya, sudah kelihatan ya, shield kalian ya. Nah, sekarang kita telaah bentuknya. Ingat, ketika kalian mencoba untuk bikin model, kalau nggak ada contoh yang benar-benar detail, biasanya contohnya memang gambar-gambar kayak gini ya, kan harus jeli loh ya. Ingat pelajaran nanti diajarkan Pak Rudi di 2D ya, di gambar basic ya. Coba kita soroti dulu yang bagian sini. Ini ada shield, tekstur. Ini yang belakang, ini yang depan ya. Ini yang bagian tengah, ini bagian tepi. Ketika bagian tengah itu yang paling depan kena cahaya, dia akan terang. Tapi yang bagian samping yang cahayanya minim, dia akan jadi gelap, lebih dark ya. Nah, sama pun dengan yang belakang, sama juga dengan yang belakang. Ketika ini ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap, berarti ini yang terkena cahaya, ini yang terkena enggak terkena. Berarti dia harus bentuknya adalah ya, ini bisa diterjemahkan 2. Bisa cekung, bisa cembung. Cekung ini yang maju ke depan, ini yang ke belakang. Tapi kalau menurut saya ini yang ke sana ya, cembung ya. Jadi bentuknya nanti shieldnya cembung kayak gini. Nah, cuman teksturnya Pak Riko belum pas. Nah, kalau kalian lihat, ini kan dia garis-garis aja, nggak ada ininya. Sedangkan Pak Riko ada ini, ada kotak-kotaknya. Makanya kita akan mengganti tekstur yang belakang. Gitu ya, kita akan ganti yang belakang ya. Cara gantinya bagaimana? Kita akan seleksi ini. Kalian boleh ngeklik satu-satu dengan cara shift ini. Tapi kelamaan. Ini sih coba cuma sedikit, paling berapa detik lah. Bayangin kamu udah teksturnya banyak sekali. Nah, cara untuk mempercepat adalah klik bagian tengah, shift ini 4 ini kita klik ya. 4 ini kita klik. Jangan di drag ya. Kalau di blok kayak gini, misalkan nih, saya pengen menyeleksi ini, saya blok. Nah, oke, bener Pak. Ini yang ikut. Nah, hati-hati, jangan sampai kayak gitu ya. Kadang kamu, wah udah bener Pak, udah saya klik, ternyata ini ikut. Nah, kalau misalkan ini kamu tarik, nah yang salah juga ikut berantakan, kan gitu. Diklik aja yang bagian sini, pastikan yang belakang aman. Kalau pengen aman lagi, aktifin aja wireframe-nya. Nah, ini biasanya lebih kelihatan kalau kalian mau menyeleksi mengedit dengan mode wireframe kayak ini, dia aman. Oke ya. Nah, kayak gitu udah. Kalau sudah, sekarang kita akan coba bikin teksturnya yang berbeda. Caranya gimana? Kita seleksi yang tengah biru, terus shift
tahan. Di dekat huruf M itu ada kurung ke kiri, ada lebih kecil dan ada yang sebenarnya lebih besar. Kalian itu untuk membesar kecilkan kayak gini. Oh sorry. Oh, ya. Nah kayak gini. Kalau saya pencet shift terus yang kurung lebih kecil, ya, yang titik, angka titik, sorry, titik sama koma ya. Nah, yang titik itu untuk membesarkan kayak gini. Yang koma mengecilkan. Besar kecil, besar kecil. Shift-nya tahan. Nah, kayak gini ya. Gitu. Nah, ini mempermudah kalian. Itu ya. Ini saya klik seperti ini, kemudian saya mau bikin dia tekstur belakangnya kena. Ya. Nah, ini saya ada dua perspektif sih. Kalau tadi penangkapan saya adalah ini dia bagian sini dia cembung, sorry maaf, belakangnya dia cekung ke sana, ini cekung. Kalau perspektif ada ya, saya juga nangkap cekung. Karena apa? Ini dia gelap. Nah, kenapa? Karena ini nggak kelihatan semua, kecuali mungkin ini kelihatan semua ya, jadi saya bisa menangkap ini sebenarnya gelapnya cekung apa cembung gitu. Jadi oke lah, kita bikin cembung nggak apa-apa. Ini yang saya tadi bikin saya cekung ya. Sorry, saya object mode terus. Nah, ini saya bikin yang cekung kayak gini. Ini lebih realistik ini sih kalau menurut saya. Kalau bagi saya sih. Nah, kalau mau bikin cembung juga nggak masalah. Tergantung perspektif kalian ya. Nanti kita telah bersama. Oke, kalau sudah kita saya bikin yang cekung ya. Karena menurut saya ini cekung. Ini saya seleksi, shift titik, kemudian saya tarik ke depan. Oh sorry, saya undo. Nah kayak gini, tapi ternyata jadinya dia gepeng, ya kan? Nah kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena dia terlalu besar yang dipilih. Nah sekarang bagaimana agar dia bisa membentuk lengkung ke depan? Saya ingin mengecilkan ini, saya kecilkan. Nanti saya bisa jelaskan ya, saya kecilkan ini sampai ke ukuran kecil. Oh sorry, gini aja, saya mau mengekstrud ini aja. Nah gini dong, saya ekstrud terus saya kecilkan kayak gini ya. Pak, nanti teksturnya berantakan ya, sementara berantakan karena belum saya edit. Saya kecilkan segini kira-kira ini ya. Kemudian saya seleksi yang bagian sini, sorry. Nah ini, terus kita pengen bikin dia cembung. Sekarang gunakan ini. Kita akan menggunakan soft selection. Soft selection untuk apa? Ketika kita klik aktifkan kayak gini, dia akan muncul warna-warna begini. Nah, ketika saya matikan, dia biru. Ketika saya nyalakan, ada warna kuning, gradasi oranye, gradasi merah. Soft selection itu kita menyeleksi dan samping-sampingnya akan kena. Ketika kita geser, bedanya di sini. Ini bedanya. Ketika saya aktifkan soft selection, nah saya tarik dia sini kayak gini. Kelihatan? Ketika saya matikan soft selection, saya tarik di sini. Bersama Pak, mungkin akan lebih mudah kalau kayak gini. Lebih mudah mendapat penjelasannya kalau kayak gini. Kalau soft selection itu kita bisa ketika kita aktifkan kayak gini, kita yang ke face. Nah nih kita kayak gini, kita aktifkan soft selection. Kalau ini kan saya tarik kayak gini dia biasa ya. Nah kalau saya aktifkan soft selection, ini ada yang warna kuning, warna merah. Warna kuning ini nanti untuk seberapa besar radius seleksi itu. Kalau saya pengen membesarkan radiusnya, saya pencet B, terus saya besarkan kayak gini. B, terus klik kiri tahan, nanti akan berubah. B di keyboard, klik tahan, klik kiri mouse, itu kamu klik, terus kamu tahan, tarik ke kanan untuk membesarkan, tarik ke kiri untuk mengecilkan. Kalian perhatikan warna kuningnya segini. Kalau warna kuningnya saya besarkan, dia akan membesar. Bedanya apa? Ketika warna kuningnya kecil, saya geser gini, dia segini ya.
Kalau warna kuningnya membesar, saya geser. Nah, yang ketarik lebih banyak. Paham bedanya? Kalau tadi, kalau kecil, yang ketarik itu bedanya seluas warna kuning ini ketarik. Kalau ini dibesarkan, kuningnya semakin membesar. Ketika ditarik ya kuningnya semakin besar. Yang ditarik semakin luas jangkauannya. Gitu ya. Saya ingin membesarkan sedikit, kemudian saya cekungkan ke dalam. Ini depannya juga pasti akan kena. Nah, ini ya, agak cekung sedikit. Kalau mungkin kurang maksimal, ini pakai karena kita nggak kelihatan ya. Besarkan lagi. Boleh kita rasakan. Batas segini ya. Nah, dia agak cekung. Nah, agak cekung kayak gini. Abaikan teksturnya ya. Nah, kayak gini ya. Kalau benang saya kayak gini. Nah, itu. Pak, tapi depannya kan dia datar. Cara membuat depannya datar gimana Pak Riko? Pastikan dia ini nggak bertabrakan. Ya, kalau bertabrakan dia biasanya itu ya. Ada warna-warna hitam-hitam itu ya. Nah, kalau dia untuk membuat warna depannya dia datar, ya gini ya, matikan soft selectionnya, lebarkan shift kanan, terus kalian pencet yang R ya. Nah, setelah pencet R, kalian klik yang hijau ini kalian klik tahan untuk membesarkan gini ya. Kalian tarik ke titik 0. Kalau tadi kan gini, sorry saya undur ya. Tadi kan gini, saya tarik ke titik 0 set, sampai dia mentok, nggak bisa digeser lagi. Kalau gini kan dia tarik, tapi kalau gini udah mentok dia nggak bisa geser lagi. Nah, nanti dia akan datar ya, perhatikan ya. Ini saya tarik gini set, dia akan datar. Paham? Kalau sudah paham, Pak ini ketebelan Pak, itu kecilin aja kayak gini. Oke ya, ini ya, ini shieldnya. Terus kita cek teksturnya di bagian sini, kita belakangnya kita rubah. Wah, ini masih panjang nih. Teksturnya gimana Pak? Kita ubah yang bagian belakangnya. Oke. Klik. Ya, kita klik. Kalau pengen mengklik lebar bisa klik di sini sekali, klik ini 2 kali. Ini dia akan lebih banyak. Ya, sama yang ini ya. Nah, kita lihat tekstur yang diberikan untuk belakang itu kecil ya, segini tok ya, paruh tok, enggak semuanya. Jadi kita akan UV seluas yang tadi. Caranya gimana? Ingat tadi kita seleksi kayak gini, terus shift klik kanan, mapping planar Z kayak gitu ya. Nanti tampilannya di sini kayak gini, di UV editor. Ingat ya UV editornya tadi ya. Nah, ini dia separuh, yang ketempel separuh. Kenapa? Karena kita hanya butuh separuh kok. Lalu sampingnya bawahnya gimana Pak? Sama, itu lakukan hal yang sama. Klik 2 kali sini, klik. Pokoknya kalian seleksi aja lah. Shift klik kanan, mapping map Z kayak gitu. Jadi dua-duanya nanti di mapping, tapi di sini beda. Lihat, ya sorry, saya seleksi yang ini. Ini yang atas oranye, ini yang bawah. Oh sorry, ini yang bawah tadi, ini yang atas, ya kan? Nah itu, terus gimana Pak Riko? Kita akan mirror ya. Nah biar kita nanti biar nempel jadi satu. Yang atas ini kita mirror. Ini kita klik 2 kali di sini, warnanya oranye ya. Kalian lihat ya. Saya zoom kalau nggak kelihatan. Ini ya. Ambil kalian lihat yang di sini. Ini kita klik aja, ini yang aktif kan. Klik yang ini, klik 2 kali, dia jadinya oranye yang bagian atas. Terus kita mirror. Mirrornya pakai apa? Kalau di sini sih ini kalau saya di bagian sini ya. Kalau yang kalian coba nanti akan saya berikan note ya untuk yang 2018 ya. Kalau ini pakainya mirror, flip, selecting UV. Nah, ya saya unduh ya. Saya unduh. Nah ini saya klik, nanti dia kebalik. Nah dia nyatu ke sini, bukan hilang, ini nyatu dengan yang ini. Nah,
kayak gini. Gitu. Jadi kita flip, kenapa? Biar nanti dia nyatu, nempel, ujungnya bagian sini nempel. Kalau kalian rotate, nanti dia akan patah. Kalau kalian nggak percaya, silahkan buktikan. Ya, saya contohnya seperti itu. Terus, setelah sudah, kita seleksi yang bagian belakang ini. Ini ya, kita seleksi semua kayak tadi. Terus kita UV ini kita kecilkan. Zoom, kita geser, W geser ke sini, R kecilkan, Alt klik kiri geser, W kecilkan, zoom scroll ya, scroll zoom. Nah, kita sesuaikan, kita paskan ukuran teksturnya, pastikan lebih ya, jangan kebiasaan mepet kayak gini ya, sisa dikit gini nggak apa-apa lah. Kenapa? Kalau gepeng gini, kadang warna hitamnya masuk ke dalam tekstur. Nah, gini ya. Kita besarkan gini. Hop, kita cek. Nah, kayak gini. Ya. Kayak gini jadinya nanti. Pak, ini kok nekuk-nekuk gini, Pak ya? Ini masalahnya ada di sini. Di apa? Ini ya. Kalau kita ini, sorry, enggak, di bagian ini itu biasanya, nah bagian sini ya, mungkin kalau ini kita buat lebih kecil atau kita buat pas dengan itu, dia ketariknya di situ sebenarnya, makanya dia nokok-nokok. Nggak masalah lah, bagi saya nggak masalah. Kenapa? Karena belakang nggak terlalu kelihatan sih. Ini udah mending ya, saya nyatu kayak gini, kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita cek hasilnya kayak gimana ya. Nah, sebenarnya gini, nanti untuk tingkat lanjut ya, kalau kalian bikin mapping, nanti sebenarnya ada softwarenya untuk texturing yang lebih efisien, lebih bagus ya. Karena ini sementara kalian latihan pertama gini nggak masalah ya. Nah, dia nyambung, harusnya sih nyambung ini ke sana gitu ya, harusnya gitu. Sudah tata rapi sebenarnya. Kita sementara kayak gitu dulu biar kalian tahu caranya. Nanti untuk penataan kita akan jelaskan sambil jalan, karena nanti berikutnya untuk yang lebih kompleks, teksturnya harus lebih kompleks, harus lebih pas ya. Gitu. Terus nanti kalau sudah kayak gini, sudah masuk ya, kita tinggal berikan yang bagian depan. Ini kan nanti belakang ya. Nanti saya tadi ini juga samakan, dia nggak terus full lurus banget ya. Nah, kita tambahkan yang depan ini kecil ya. Nambahkannya pakai apa, Pak Riko? Kita akan bikin dari cube ya. Kita aktifkan dari depan font ya, font itu aktifkan. Ups. Nah, ini ya, kita ini shield kita ya, bukan ini ya, bukan image plane ya, tapi ini bentuk shield kita. Nah ya, makanya semirip mungkin ya, semirip mungkin. Nah, kita mari kita bikin kotaknya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan cube. Mana cube? Kotak ini cube ya. Cube ini kita muncul. Nah, nanti kita tarik ke atas, aktifkan wireframe, nggak masalah. Kita tarik ke atas cube-nya, kita kecilkan seukuran ini ya. Sorry, cube ini aktifkan ini ya, aktifkan dua-duanya, aktifkan ininya. Nah, jadi kotak ini kalian buat menyesuaikan bentuk kotak yang ada di shieldnya, jangan yang ada di image plane, nanti hasilnya beda pasti. Kira-kira segini ya, ini kalau mau tambahan ini boleh, kalau nggak kelihatan nih, ini segini kira-kira ya. Nah, udah ketemu gini, tinggal kita kecilkan. Saya majukan dikit ke sini, saya kecilkan, disesuaikan, diatur bentuknya ya pas ya, jangan ada yang nembus ke belakang, nggak lucu kan kalau ada yang nembus ke belakang. Nah, udah kayak gini. Nah, ketika kita preview, dia jadinya kayak gini. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, ini kan dia bentuknya kotak tapi nggak ini ya. Nah, ketika di preview kayak gitu.
Nah, sekarang kita akan gunakan fitur multicut. Multicut itu apa? Multicut itu ketika nanti kalian preview, kalian smooth, nanti dia nggak akan ketarik bentuknya. Pusatnya tadi di tengah ya. Nah, ketika misalkan gini, saya akan fokus ke sini. Cara fokusnya klik Ctrl 1, Ctrl 1, ya, Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 1. Nanti dia fokus ke sini, ya. Ini kalau kalian tadi saya klik angka 3, dia kan ketarik gini. Angka 1, angka 3 kayak gini. Nah, biar dia nggak ketarik, kita harus kasih multicut. Caranya aktifkan ke mode object mode multicut, ya. Nanti dia akan otomatis pindah ke sini ya, multi komponen ya. Kalian akan masang multicut di sini. Multicut itu kayak semacam ini ya, garis-garis ya. Nah, saya akan pasang di bagian samping sini dan sini, secara vertikal dan diagonal. Vertikal dan horizontal, sorry. Klik, saya tahan Ctrl atau Ctrl ya. Saya akan, ya ini kan nanti kalau saya klik Ctrl dia akan berubah. Nah, gini ya. Saya tahan gini, terus saya pasang di sini. Kayak kita masang apa ya, pembatas ya. Kita klik di sini. Biasanya saya mepet ya, tapi karena tadi kalian lihat ini bentuknya dia melengkung, jadi nggak terlalu kotak. Kalau kotak dia dipasangnya ini mepet. Nanti akan saya jelaskan ke tugas yang berikutnya. Nah, saya pasang kira-kira jarak segini. Klik segini. Klik aja, tapi ditahan ya. Kontrolnya tetap ditahan. Yang sebelah sini segini. Kameranya saya geser. ALT ya, ALT mouse kiri untuk merubah kamera. Ini segini, sama satu lagi di sebelah sini. Ini karena nggak kelihatan ya. Nanti saya aktifkan. Nah, kayak gini. Ini multicut saya matikan, saya model ini, terus saya kembalikan Ctrl 1. Nah, ini ya. Tadi multicutnya saya pasang di sini, 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 ini, sama ya di sini. Bedanya apa Pak? Nanti ketika saya jadi klik 3, dia nggak jadi kayak apa tadi? Molen. Nanti kan kayak molen. Nah, ini gini. Ups, lebih sesuai kan? Nah, sekarang kita berikan tekstur. Shift klik kanan. Klik kanan, assign existing material yang shield 3. Aktifkan kayak gini. Ada Pak Reza. Bentar Pak. 5 minutes. Kita aktifkan tadi existing material, terus kita edit di bagian UV editor ya, sama kayak tadi ya. Kita F biar fokus. Nah, kalau di yang tadi bundler ya, bentuknya bundler. Kalau nanti kotak bentuknya kayak, kalau kalian belajar matematika ya, jaring kubus ya, jaring kubus ya. Nah, kita seleksi yang bagian sini. Nih, ini ya. Kita klik 2 kali face-nya, terus kemudian biar dia kelihatan seperti ini, kita bikin yang planar. Shift klik kanan, mapping planar yang apa tadi? Z ya. Ini saya F lagi biar fokus. Jadinya kayak gini, kotak yang tadinya bentuk kayak jaring kubus kan jadi kotak. Terus kita R, kita kecilkan, geser, fokus, fokus F ya. Jadi kalau saya bilang fokus itu saya mencet F. Saya kecilkan ke sini. Saya F lagi, fokus, saya sesuaikan ukurannya ke sini. Sambil kalian lihat di sini loh ya. Kalau sudah mapping loh ya. Kalau sudah mapping, sambil kalian lihat di objeknya, bukan hanya di UV editor ya. Disesuaikan biar pas, pelan-pelan aja untuk awal-awal. Nah, lebih pas. Oke, kelihatan nice. Udah di close. Much better kan daripada hanya ini aja. Kalau hanya ini aja kan dia datar kayak gini. Nah, saya tambahkan kayak gini ya. Kayaknya ini terlalu besar deh, kalian lihat waktu saya pencet ini ya, sorry ini ya. Nah, agak gemuk ya, jadi bisa kalian edit lagi. Saya klik face. Nah, saya lebarkan sedikit biar nggak terlalu gemuk sih.
mending, lebih bagus kayak gitu ya. Tinggal kerapian kalian aja nanti bikin UV. Kalau udah Pak kan bikin 2, tinggal di duplikat, Ctrl D, tarik ke bawah, up, jadi nice kayak gini ya. Ada 3 objek. Terus kalau sudah kalian grup, Ctrl G. Nah, sudah selesai Pak? Belum. Kan udah jadi Pak Riko, tapi belum selesai. Apa? Naming outliner sudah saya sampaikan dan Pak Adi sampaikan kemarin ya di outliner ya. Ini ya. Ini email kita, ini yang tadi saya buat. Ingat yang di sana, yang jauh di sana, tapi dekat di hati. Ini yang tadi barusan kita buat. Kita harus menamai ini. Ya, ingat, ini perlu kalian catat. Kita akan berikan nama shield 1, shield 2. Klik 2 kali. Shield underscore GRP, enter. Grup. Oh, shield, sorry, typo saya. SHIL shield GRP. Oke, ini klik 2 kali. SHIELD 2 atau underscore 2 underscore GRP. Besok sampai sini loh ya. Kalau ininya belum benar saya kembalikan. Nah, ininya kayak gini. Ada plan 1, cube 1. Nah, ini kalau kayak gini kalian namanya tahu ini yang mana. Kan nggak tahu kan? Nah, makanya kita buat ini. Ini yang badannya, plan 1 ini badannya kita kasih nama shield underscore body ya, atau langsung aja nggak apa-apa deh, shield body ya, shield body karena di atas ya, ini aja nggak apa, shield body underscore MSH kecil nggak apa-apa, enter. Nah, kalau udah yang ini apa, ini kalian menurut kalian ini apa namanya? Apa ya kalau saya ya, shield aksesoris atau shield aksesoris aja deh, saya bingung nyari namanya. Kalian boleh deh cari-cari itu namanya apa, mungkin kalian lebih tahu daripada saya. Shield aksesoris ACC ya, underscore MSH. Oh, ini 1 berarti ya, 1 underscore MSH kayak gini ya, shield aksesoris underscore 1 MSH. Nah, ini shield. Pak kok repot banget sih Pak? Iyalah, MSH ini Jakarta Industri, ini lama-lama biasa. Shield aksesoris 2 MSH. Kalian nggak mau pasti nanti ketika udah bikin jadi banyak sekali namanya berantakan dan saya kembalikan memberi nama satu persatu. Nah itu kalian aja pasti repot, apalagi kami, dan nanti ketika di industri kalian akan disuruh mengulang hal sepele kayak gitu. Ini yang berikutnya ya, ini berarti shield aksesoris 2, shield aksesoris 2 underscore 1 atau top juga boleh, atas ya, underscore MSH. Jadi kalian tahu mana yang atas mana yang bawah. Nah, aksesoris 2 yang ini apa? Oh, ini shieldnya ya, shield body 2 underscore MSH. Kalian nggak usah bikin 2, bikin 1 aja. Ini saya namanya aja beda. Ini yang bawah ya, shield aksesoris 2 underscore bottom BTM underscore MSH. Ini boleh bebas, yang penting beda dan ini jelas. Naming terserah kalian, tapi harus bahasa Inggris dan logis, jangan asal-asal. Misalkan ini wood, nah, atau apa, wood kan kayu ya, kayu masih umum ya, tapi yang lebih spesifik shoot apa gitu, ini nggak masalah, kita nggak ada batasan sih. Atau nanti ada kalau ada instruksi dari itu juga harus ngikutin. Ini kalau sudah kayak gini berarti karya kalian selesai. Ini berarti minimize grupnya bagian sini ya. Oke,
Udah jadi, kalian save. Untuk namingnya besok kita sampaikan ya. Nanti saya koordinasi dengan Pak Adi dulu namingnya apa, terus kalian save. Biasanya gini, nomor absen. Misalkan saya ya, saya karena dulu nomor absennya 00 saja. 00 underscore nama lengkap ya, besar ya, Andriansyah. Yang modeling biasanya sih ini shield ya, nah gini aja shield. Kalau ini kan shield yang pertama, saya contoh ya, berarti shield pertama shield underscore 1 gini aja. Berarti kalau besok ada 4 shield, berarti shield 1, shield 2, shield 3, shield 4. Nanti coba saya tanyakan Pak Adit ya, biasanya oke enggak Pak Adit? Soal naming Pak Adit yang lebih cerewet ya, karena Pak Adit sangat teliti banget untuk masalah naming ya. Itu dah. Dan satu lagi, file type-nya Maya ASCII ya, jangan Maya binary. Karena Maya ASCII nanti kalian buka di beda komputer masih kebaca. Karena beberapa kalau Maya binary kalian buka di beda komputer dia ada yang nggak mau kebaca. Dah, terus kalian save, boleh di save di mana? Bebas. Jadikan itu portofolio. Oh ingat, nanti saya pengen ada portofolio di Google Drive atau apa ya, nanti coba saya sampaikan. Dan save, jangan sampai hilang. Saya save di dokumen, ya save. Kalau udah berarti biasanya tanda kalau udah di save tuh di sini, lihat kalian nanti pastikan di atas ya. Nah, namanya udah ganti, tulis Maya bla C user student dan nama ini. Kalau masih belum di save, biasanya namanya gini, misalkan nih saya sempat edit ya, saya geser gini ya, misal ada bintangnya kecil lagi di sini. Nah, ini ada bintang kecil, bukan bintang kecil di langit ya, tapi bintang kecil ini. Nah, ini kalau udah saya save, nah dia bintang kecilnya hilang. Oke. Oh ya Pak, ini kan geser-geser sih Pak. Nah, biar nggak geser gimana Pak Riko? Bisa tahapan terakhir ya, kalian combine juga boleh kalau mau nggak geser-geser. Tapi kalau combine biasanya dia nanti berubah. Bedanya gini, ada dua yang combine dan tidak ya. Nah ini ya, kalian sambil perhatikan di sini. Ini yang shield ini ada yang 3 ya, saya grup ya, dia bisa, dia namanya di sini ya. Yang ini dia ada di, sebelum saya combine deh, ini saya combine. Nah ini belum saya combine ya, lihat. Nah ini yang tadi ya, kalian tentukan kalau mau di combine silahkan, kalau enggak di combine juga enggak masalah, asalkan di grup ya. Kalau mau dicatukan di combine kayak ini tadi, kayak ini berarti kan ketika ini namanya 3 ya, ada 33 mesh ya. Ketika kamu mau di combine, klik combine, dia akan nyatu. Ini udah bukan, lihat, ini kalian klik. Nah ini ya, ini kalian klik nggak aktif, tandanya kalau itu objeknya ada adalah ketika kalian klik aktif. Ini aktif. Ini saya klik nggak aktif, ini saya klik aktif, nggak aktif. Ini berarti ini yang tadi bekas ya. Nah shield ini namanya di kalau kalian komen, jadi ya udah kalian ganti aja jadi shield 2 MSH. Nah ini aja shield 2 MSH, ini yang di grup kayak gini, beda ya. Nah ini gimana Pak cara menghapusnya? Cara menghapusnya di sini. Ini yang terakhir sebelum kita selesai. Kalian masuk ke bagian sini, di ini ya, kalian blok semua objek kalian, di blok semuanya, terus edit dan zoom biar kelihatan. Di blok semua, terus edit, delete all by type yang history, hilang. Saya undo,
Ya ada ini ya. Ini nggak saya blok ini nggak kepencet ya, masih ada ya. Nah ini ketika saya edit delete all by type history dia hilang bersih. Tinggal kalian save terus nanti videonya bisa dikumpul. Oke, kalau ada pertanyaan nanti gini ya, setelah selesai kalian nanti ini klik terus F tunjukkan ke saya. Ini Pak hasilnya seperti ini atau jadi ya kata-katanya terserah kalian sih. Ini hasil yang sudah kita buat kayak gini. Oke. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan kalian praktekkan besok. Kita tunggu hasil karya kalian. Ingat, pilih yang paling bagus, jadikan itu untuk mid semester kalian. Spoilernya nanti tetap ada mid semester dan ini tetap jadi saya nilai mid semester. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.